Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara, judul renungan saya hari ini adalah nostalgia. Saya tidak akan membacakan Injil selengkapnya karena dua alasan. Pertama, Injilnya sangat panjang. Yang kedua, Anda pasti sudah mendengar dalam bacaan Injil waktu Anda mengikuti misa live streaming. Namun secara singkat saya akan menceritakan kembali apa yang terjadi dalam perjalanan dua murid Yesus ke Emmaus. Setelah terjadi tragedi penyaliban Yesus, dua orang murid meninggalkan Yerusalem dan hendak menuju ke Emmaus. Jarak antara Emmaus dan Yerusalem itu sekitar 12 km. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan seseorang yang memberi pencerahan. Mereka menjadi sadar bahwa teman seperjalanan tadi adalah Yesus yang bangkit. Saudara-saudara, ada dua arti nostalgia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti pertama adalah rasa kangen yang berlebihan terhadap sesuatu yang sudah tidak ada atau sangat jauh sekali letaknya. Misalnya, karena kerap nonton film luar angkasa, orang merindukan naik pesawat angkasa luar, lalu bertemu dengan alien. Contoh lain, orang sangat ingin ketemu dengan Ken Dedes. Arti kedua adalah kenangan manis pada masa yang telah silam. Bisa berupa peristiwa, bisa berupa lagu. Dalam arti kedua inilah saya mengajak Anda berefleksi tentang nostalgia. Ada 3 cara orang menghayati nostalgia. Pertama, secara kanak-kanakan. Pengalaman manis masa lalu itu sangat indah jika dilihat pada masa sekarang. Orang sebut saja si Anu menghayati nostalgia ini dan ingin kembali pada masa silam yang telah lewat. Ini adalah kecenderungan manusia yang oleh kitab suci digambarkan sebagai firdaus. Dikatakan kekanak-kanaan karena orang ini ingin mengulang kembali masa-masa firdausi seperti dalam kandungan ibu. Ada perasaan aman, nyaman, tidak usah bekerja, tidak usah berjuang, semuanya tersedia. Tinggal tidur dan surga sudah bertumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Padahal firdaus itu sudah dijaga oleh malaikat dengan pedang bernyala. Tidak mungkin kembali ke sana. Tidak mungkin orang kembali kepada suasana dalam kandungan ibunya. Manusia sudah keluar dari taman firdaus dan harus terus menyusuri lorong kehidupannya yang terkadang ditemani oleh semak, duri. Hal ini kerap kali terjadi pada orang-orang yang mengalami reuni dan menghayati reuni itu secara kekanak-kanaan. Dalam pertemuan reuni itu lalu muncul CLBK. Singkatan plesetannya cucian lama belum kering. Singkatan aslinya cinta lama bersemi kembali.
Lalu karena begitu mengesankan, begitu mengagumkan dan sangat ingin diraih, lalu si Anu tadi berani meninggalkan kenyataan pengalaman perjuangan keluarganya dan menjalin asmara dengan kekasih lamanya. Lari dari perjuangan dan tanggung jawab masa sekarang. Yang penting happy. Ada sensasi kesenangan. Salah satu ciri kekanak-kanakan adalah bahwa pengambilan keputusan didasarkan pada rasa senang dan tidak senang, rasa enak dan tidak enak. Ini penghayatan pertama. Penghayatan kedua, secara dewasa. Misalnya si Anu tadi dewasa, dia akan menolak permainan asmara. Dia mampu dengan cerdas membedakan antara kasih filia, yaitu kasih orang yang lebih tua kepada yang lebih muda, orang tua kepada anak, kakak kepada adik. Membedakannya dengan kasih asmara yang hanya untuk pasangan suami istri, hanya untuk mukrimnya, dan juga membedakan kasih agape, kasih persaudaraan dengan semua orang. Mestinya yang dihayati adalah bukan kasih asmara, tetapi memilih kasih persaudaraan itu. Syukurlah hanya beberapa orang yang terpeleset menghayatinya dengan kekanak-kanakan kembali pada kisah asmara. Tetapi sebagian besar pada umumnya peserta reuni itu menghayati secara dewasa, sehingga terjalin kerjasama untuk saling membantu dan menguatkan menapaki masa depan bersama keluarganya masing-masing. Penghayatan ketiga adalah dewasa dan beriman. Dua murid Yesus yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus adalah orang-orang dewasa yang beriman. Disebut dewasa karena meskipun sudah lelah, karena karena meskipun sudah lelah, mereka bersemangat untuk kembali ke Yerusalem menempuh jarak 12 km. Mereka dewasa karena mengambil keputusan atas dasar bukan senang tidak senang, enak dan tidak enak, melainkan perlu dan tidak perlu, atau perlu dan amat perlu. Disebut beriman karena mereka peka terhadap sentuhan kehadiran Tuhan. Mereka mengalami kehadiran Yesus yang menggembirakan dan ingin berbagi kegembiraan itu dengan murid-murid yang lain. Berkat pengalaman pertemuan dengan Yesus itulah mereka berubah, yang istilah ardasnya bertransformasi. Silakan Anda memilih cara yang mana Anda menghayati nostalgia. Tuhan selalu menemani perjalanan hidup kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.